Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedi Madi Satria. Saya akan mempresentasikan tentang strategi menghadapi krisis keuangan hotel. Atasi krisis keuangan pebisnis hotel di Asia. Perbesar utang. Para pemilik hotel di seluruh Asia saat ini sedang mengusahakan pinjaman lebih besar guna meningkatkan arus kas yang terus merosot dipicu kinerja negatif tingkat hunian. Hal ini terjadi karena kebijakan pembatasan perjalanan dan pariwisata sebagai dampak pandemik COVID-19. Akibatnya, industri perhotelan di seluruh Asia mengalami krisis keuangan. Bukan hanya pendapatan yang terus berkurang, melainkan juga ongkos operasional yang harus tetap dibayar. Eksekutif Vice President JLL Adam Burri dan Senior Vice President Hotels and Hospitality Group JLL Corey Hamabata mengatakan pembatasan perjalanan memaksa pemilik hotel untuk mempertimbangkan sejumlah opsi pembiayaan jangka pendek. Menurut mereka, dengan modal investasi yang masih cukup tersedia, pergeseran ini diharapkan dapat membuka peluang baru di Asia sendiri. Hanya sedikit wilayah yang masih mendapatkan permintaan. Mayoritas permintaan tersebut datang dari pemerintah yang menggunakan properti untuk mendukung karantina atau sebagai akomodasi guna mendukung inisiatif penanganan pandemik. Burri menuturkan industri perhotelan umumnya paling cepat bereaksi terhadap penurunan permintaan, namun industri ini juga merupakan sektor paling cepat untuk pulih. Oleh karenanya, beberapa pemilik hotel mencari solusi jangka pendek untuk menjembatani arus kas hingga aktivitas perjalanan, tingkat hunian, serta pendapatan kembali normal. Meski telah menerapkan langkah jangka pendek seperti menerima tamu karantina, tetapi banyak hotel yang masih beroperasi dengan kondisi arus kas kecil. Kondisi tersebut membuat pengelola hotel tidak mampu menanggung semua kewajiban operasinya. Menurut analisis JLL, tekanan ini mungkin akan mengaruhi modal kinerja, bahkan model pinjaman tradisional kemungkinan juga akan dibatasi. Melalui percakapan kami dengan pemilik dan pemberi pinjaman di seluruh wilayah, kami melihat upaya bersama untuk mengurangi potensi gagal bayar pinjaman atau kemungkinan yang lebih buruk, ucap Burri dalam keterangan tertulis yang diterima Senin 18 Mei 2020. Dia
menambahkan banyak pemilik yang saat ini mencari jalur kredit tambahan guna menyeimbangkan bisnis serta meredam penurunan sampai permintaan kembali normal. Secara umum, Buri menyebutkan pemilik properti yang paling terdampak adalah mereka yang berkuat bisnis resort ini karena mereka banyak mengandalkan pada penerimaan tamu internasional. Ini merupakan salah satu segmen yang paling banyak diasumsikan mengalami pemulihan paling lambat pasca COVID-19. Tutut ya, peningkatan permohonan pinjaman. Situasi seperti saat ini membuat permohonan pinjaman hotel meningkat bersamaan dengan permintaan serupa dari berbagai sektor yang menghadapi tantangan modal kerja. Kondisi tersebut membuat perbankan mempertimbangkan keringanan atau restrukturisasi termasuk pemberian masa tenggang. Meski begitu, dalam situasi seperti saat ini, kecil kemungkinan bagi bank konvensional untuk meningkatkan pendanaan mereka pada pinjaman tersebut. Bahkan bank konvensional berusaha mengurangi kontak dengan sektor-sektor yang lebih tidak stabil. Mengingat adanya kebutuhan pendanaan di sektor perhotelan, kami melihat adanya pergerakan kegiatan investor menuju sektor pendanaan termasuk dari kelompok modal perorangan dan perusahaan keluarga, kata Buri. Menurut Hamabata, faktor-faktor ini mengakibatkan adanya kosongan modal. Walaupun lebih mahal, para investor jenis ini mampu bergerak cepat dan fleksibel untuk mengisi kekosongan yang ada dengan membawa solusi jangka pendek. Solusi tersebut akan bertahan sampai ada pinjaman yang lebih permanen atau sampai aset bisa ditawarkan dengan harga yang pantas. JLL memprediksi solusi pembiayaan utang kemungkinan besar diperlukan pada pasar resort di Asia Tenggara termasuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, serta destinasi wisata seperti Maladewa. Hal ini karena dalam beberapa kasus negara-negara tersebut mengalami kekurangan likuiditas pada sektor perbankan dan tingkat suku bunga yang realiti tinggi. Tak hanya itu, negara-negara ini juga mengalami ketergantungan pada perjalanan internasional. Menurut Buri, ketika perbaikan jangka pendek tidak dapat dicapai, ada potensi aset yang tertekan mengalir ke pasar pada paruh kedua tahun ini. Bahkan mungkin pasca COVID-19 pasar akan menghadapi keterbatasan pasokan baru. Kita mungkin akan menemui keterbatasan pasokan baru di masa depan dan kenaikan neraca mereka yang mampu bertahan dalam situasi buruk ini, yang pada akhirnya menghasilkan fundamental yang lebih kuat untuk industri di masa mendatang, kata Buri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.